Bab 8. Berita dari ibu kota provinsi. Keesokan harinya, ketika Lao Su datang bekerja, Zhou yang masih tidur di kamar kecilnya. Old Su awalnya berencana untuk masuk ke dalam untuk membangunkannya. Tetapi ketika dia melihat tumpukan manuskrip tebal di mejanya, dia benar-benar tertegun. Terlepas dari apakah naskah-naskah ini memenuhi standar, menulis begitu banyak kata dalam satu malam sudah cukup untuk membuat kulit kepala seseorang geli. Perlu Anda ketahui, kecepatan menulis orang normal hanya lebih dari 20 kata per menit, sedangkan orang yang berbakat hanya mampu menulis 40 hingga 50 kata per menit, itu pun jika mereka menulis tanpa berpikir. Penerjemahan berbeda dengan menulis dalam bahasa ibu seseorang. Hal ini memerlukan penerjemahan komparatif, yang sebenarnya sangat memakan waktu dan tenaga. Setelah bekerja selama bertahun-tahun, Lao Su telah melihat penerjemah terbaik, yang hanya dapat menerjemahkan 7 atau 8.000 kata sehari, yang sudah merupakan batasnya. Namun Zhou yang berbeda, kemarin dia selesai menerjemahkan jurnal 10.000 kata dalam waktu kurang dari 4 jam. Efisiensi kerjanya di malam hari bahkan lebih menakjubkan, dan dia berhasil menyelesaikan penerjemahan 2 jurnal lagi. Su Tua membuat perkiraan kasar bahwa Zhou yang telah menulis sedikitnya 20.000 kata dari kemarin sore hingga sekarang. Meskipun saya tidak tahu kapan dia beristirahat tadi malam, bahkan jika dia bekerja sampai fajar, kecepatan ini masih jauh di luar jangkauannya. Namun, yang tidak diketahui Su Tua adalah bahwa di kehidupan sebelumnya, Zhou yang telah mempelajari bahasa Inggris dengan sangat profesional dan sistematis, dan telah menerbitkan artikel dalam bahasa Inggris selama bertahun-tahun, dan juga menerjemahkan buku-buku bahasa Inggris sendiri. Oleh karena itu, tingkat bahasa Inggrisnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan orang asing yang menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menerjemahkan jurnal dan majalah yang tidak melibatkan banyak istilah profesional. Mengetahui bahwa ia telah menemukan harta karun, Su Tua tidak mengganggu istirahat Zhou Yang. Sebaliknya, ia mengangkat telepon di meja dan buru-buru menghubungi nomor ke ibu kota provinsi yang jauh. Saat Zhou Yang bangun, waktu sudah lewat pukul 11 pagi. Ketika saya keluar dari ruangan kecil itu, saya melihat Lao Su menerima beberapa wanita muda, yang tampaknya sedang membeli buku. Setelah melihat Zhou Yang, Tuan Su segera berkata, "Xiao Zhou, cuci mukamu dulu, dan kita akan makan siang bersama nanti." Oke. Ketika Zhou Yang keluar dari kamar mandi, para wanita muda itu telah pergi, dan hanya Su Tua yang tersisa di toko buku itu. "Xiao Zhou, aku punya kabar baik untukmu. Saudara Su, apakah ada berita dari ibu kota provinsi?" Zhou yang bertanya dengan tergesa-gesa. "Baiklah, setelah melalui peninjauan dan evaluasi oleh para ahli dari ibu kota provinsi, semua naskah Anda dinyatakan lulus, dan tingkat keakuratannya lebih dari 98%. Jadi Anda sekarang resmi menjadi seorang penerjemah." Mendengar kabar baik ini, Zhou yang dalam suasana hati yang sangat baik dan segera berkata, "Terima kasih, Saudara Su atas perhatian Anda. Hahaha, ini yang harus kulakukan. Aku butuh bantuanmu untuk menjagaku, kakakmu yang tua, di masa depan. Kita saling menjaga dan bekerja sama demi keuntungan bersama." "Baiklah, saya sudah membaca naskah yang Anda terjemahkan tadi malam dan akan segera mengirimkannya ke provinsi untuk ditinjau. Selain itu, apakah Anda memiliki persyaratan terkait remunerasi?" kata Su Tua lagi. "Bukankah kamu mengatakan ada standar?" "Standar adalah standar. Untuk mengurus bakat istimewa seperti Anda, selain uang, kami juga dapat menyediakan tiket." "Saya ingin tahu tiket apa yang Anda butuhkan," kata Su Tua. Zhou yang tidak menyangka hal baik seperti itu akan terjadi, dan langsung berkata, "Saya ingin beberapa kupon beras dan kupon daging, dan akan lebih baik lagi jika saya bisa mendapatkan kupon minyak dan kupon gula." Faktanya, Zhou yang juga menginginkan beberapa kupon industri. Lagi pula, jarak dari desa Babaoliang ke Kabupaten Yunsan lebih dari 20 km,
dan akan memakan waktu setidaknya 3 jam untuk berjalan kaki ke sana. Pada periode waktu berikutnya, ia harus sering bepergian bolak-balik ke kota kabupaten untuk mengirimkan manuskrip yang memerlukan sepeda. Namun, dia beranggapan bahwa kupon industri tidak mudah didapat, dan dia sudah pernah meminta kupon beras dan kupon daging pada kali pertama memintanya, sehingga dia merasa malu untuk meminta kupon industri lagi. Bagaimanapun, akan ada peluang di masa depan, jadi Zhou yang menekan gagasan untuk meminta kupon industri. Mendengar Zhou yang menginginkan beberapa hal biasa, Ootsu segera berkata, "Saya akan melapor ke atasan. Seharusnya tidak ada masalah." "Terima kasih, Saudara Su." Su tua melihat bahwa waktunya hampir habis, jadi dia segera mengunci toko dan membawa Zhou yang ke restoran milik negara di seberang jalan. Zhou yang akhirnya makan daging, sepiring kepala babi berlemak dan setengah siku babi. Selain itu, Lao Su juga memesan sebotol Moutai senilai 4 yuan. Meskipun Zhou yang pernah mengalami masa di masa depan saat kekayaan materi begitu melimpah hingga orang bisa menghambur-hamburkannya semaunya, dia sudah melewati usia yang mengharuskan dia untuk gemar makan dan seharusnya tidak memiliki keinginan yang berlebihan terhadap makanan. Tetapi dia tidak tahu apakah itu karena kebutuhan tubuh mudanya sendiri, atau karena dia telah makan terlalu banyak biji-bijian kasar dan sayuran liar dalam beberapa hari terakhir kelahirannya kembali. Tetapi dia malah mulai mengeluarkan air liur pada daging kepala babi yang dia pandang rendah dalam kehidupan sebelumnya. Su tua jelas-jelas mengetahui pikiran Zhou Yang dan mengaturnya langsung untuknya. Itu adalah hidangan yang sangat nikmat, dan baru berakhir setelah mereka berdua menghabiskan semua anggur dan daging di atas meja. Setelah makan enak dan minum, keduanya kembali ke toko buku lagi. Su tua menghabiskan sepanjang sore untuk memilah buku-buku di rak buku dan juga meluangkan waktu untuk menerima setumpuk buku baru, sementara Zhou yang tetap tinggal di toko buku untuk menerjemahkan jurnal. Sebenarnya, Su tua ingin memberinya beberapa buku profesional untuk diterjemahkan. Tetapi karena Zhou yang hanya seorang penerjemah kecil dan atasannya belum melakukan peninjauan politik terhadapnya, beberapa informasi rahasia tidak dapat diberikan kepadanya untuk diterjemahkan. Su tua juga memberi tahu Zhou yang tentang situasi ini, dan Zhou yang menyatakan pengertiannya tetapi tidak peduli. Dia tahu bahwa ada mata-mata musuh di era ini, dan para petinggi tentu tidak akan menyerahkan informasi rahasia kepada orang tak dikenal untuk diterjemahkan, tidak peduli seberapa terampil orang itu. Oleh karena itu, ketika naskahnya dikirimkan ke otoritas yang lebih tinggi, dia sendiri harus menerima penyelidikan tersebut. Hanya setelah lolos peninjauan, kemampuannya barulah benar-benar dihargai oleh atasannya dan digunakan. Sebelum itu, ia hanya dapat berlatih dengan jurnal dan majalah yang kurang penting yang diterbitkan secara publik di negara-negara barat. Untungnya, tujuannya melakukan penerjemahan bukanlah untuk berhubungan dengan rahasia negara, tetapi untuk menghasilkan uang. Tidak ada perbedaan baginya antara menerjemahkan buku profesional dan menerjemahkan majalah. Hanya saja gajinya berbeda. Hanya dalam satu sore, Zhou yang berhasil menyelesaikan penerjemahan 2 jurnal dengan kecepatan yang mencengangkan. Efisiensi kerjanya sekali lagi mengejutkan Ootsu, memaksa manajer toko buku untuk mengevaluasi kembali kekuatan Zhou Yang. Awalnya, dia mengira tingkat bahasa asing Zhou yang seharusnya setingkat profesional, hanya sedikit lebih buruk daripada para ahli bahasa asing di ibu kota provinsi. Tetapi sekarang tampaknya saya telah meremehkan kemampuan Zhou Yang. Tingkat kemampuannya minimal setingkat ahli, dan tidak boleh jauh lebih buruk daripada para ahli bahasa asing itu, atau bahkan lebih kuat. Selain gembira, Patua Su mengajak Zhou Yang ke restoran milik negara lagi sepulang kerja. Dia harus membangun hubungan baik dengan pemuda ini. Bakat seperti itu sungguh langka. Namun kali ini Zhou yang tidak membiarkan Ootsu mentraktirnya, karena ia tahu makan siang itu tidak murah, paling tidak lebih dari 10 yuan. Lagi pula, sebotol Moutai harganya 4 yuan. Meskipun Lao Su adalah pejabat negara dengan pekerjaan tetap,
ia hanya menghasilkan lebih dari 30 yuan sebulan. Satu kali makan menghabiskan sepertiga gaji bulanannya. Jadi dia masih bisa meminta orang lain mentraktirnya 2 kali makan. Selain itu, menjalin persahabatan memerlukan timbal balik dan memberi dan menerima. Jika Anda selalu mengambil keuntungan dari orang lain, persahabatan Anda tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Zhou yang bersikeras membayar makan malamnya sendiri. Namun, Zhou yang tidak punya banyak uang, tidak mentraktir Old Su dengan daging dan anggur, tetapi hanya memesan 2 mangkuk sup mie panas sederhana.